Anda kembali di NTV Sport, masih bersama narasumber saya, kita membahas Villanesia ini sudah sampai mana. Sebelum ke topik tadi, U16 sudah Villanesia ini sudah mulai diaplikasikan di U16. Saya mau tanya dulu, sebenarnya dari 2017 sampai tahun ini, sampai ya 2022 atau 2024 musim pertandingan sekarang, prestasi apa, trofi apa sebenarnya yang sudah dihasilkan oleh timnas kita begitu? Yang paling kelihatan di SEA Games. SEA Games, oke. Ya, di SEA Games kalau trofi ya. Tapi kalau pencapaian misalnya Piala Asia di tim Piala Asia itu kan lolos ke putaran final ya. Di timnas senior kemarin lolos ke babak 16 besar. Tapi kan nggak artinya kalau trofi itu di tim SEA Games. Kalau di tim lainnya praktis hanya belum mendapatkan trofi tapi sudah lolos ke putaran final, ada di tim U20, ada tim senior gitu ya. Di Piala Asia U23 juga akan main di bulan April nanti. Oh, oke. Nah, ini kan Villanesia, namanya saja Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia. Nah, pemain-pemain naturalisasi ini juga diwajibkan harus diterapkan Villanesia ini, atau ada hal yang berbeda kepada mereka? Karena mungkin melihat posturnya mungkin atau mereka mungkin agak culture shock juga saat bermain di lapangan atau dengan cara pelatihan atau teknis. Ya, ini agak berbeda ya. Kalau kita bicara soal pemain naturalisasi atau pemain diaspora atau pemain yang mainnya di abroad, yang pemain-pemain yang punya darah Indonesia, ini agak berbeda karena mereka besarnya, mereka dari kecil sampai besar, belajar sepak bolanya sampai dewasa itu di luar negeri. Sudah kena dengan blueprint sepak bola di negara masing-masing, ya. Ada yang di Belanda, yang di Inggris, ada yang di tempat-tempat lain gitu. Jadi agak berbeda kalau bicara Villanesia, ya memang benar-benar pemain yang lebih kena itu pemain-pemain yang besar belajar main sepak bola di Indonesia. Oke, tapi tetap harus mereka harus tetap mengikuti Villanesia, atau memang ada hal lain, atau nanti malah jadi teknisnya malah bertabrakan begitu antara pemain nasional, pemain Indonesia dengan naturalisasi? Biasanya kalau sudah di level senior atau di U23 ke atas itu mereka harus bisa beradaptasi dengan gaya main seperti apa. Jadi kalau Villanesia itu dari kecil ya, dari U8, U10 itu sudah ada, kalau main sepak bola orang Indonesia seperti ini loh gayanya ya. Misalnya pendek-pendek gitu ya, enggak dengan umpan-umpan panjang gitu ya. Pendek-pendek, rapet gitu ya. Dengan geografis yang juga mungkin negara tropis, lapangan yang berbeda begitu juga ya. Sampai di level senior ya mainnya seperti itu gitu. Jadi memang didikannya dari kecil sampai di level senior seperti itu. Nah, untuk pemain-pemain yang naturalisasi atau pemain keturunan atau pemain diaspora, itu ketika mereka dipanggil ke tim senior, ke tim U23 atau tim senior, ya mereka harus bisa menyesuaikan dengan gaya itu. Dulu begitu ya. Oke, ada pengenalan dulu terhadap negara tempat mereka bermain begitu ya. Itu yang dilakukan. Oke. Nah, kita ini beralih nih ke tadi yang U16 ini kan sudah mulai diterapkan Villanesia. Artinya sudah harus gencar begitu. Nah, apa yang kira-kira kalau Bung Erwin melihat Villanesia diterapkan di U16 harus seperti apa supaya memang berprestasi, benar mendapatkan trofi? U16 ini sebetulnya sudah masuk ke usia yang tengah-tengah ya. Karena kalau mau menerapkan dengan terlambatkah? Ya, dengan ideal itu dari U8, U10 gitu ya. Dari lebih SSB kecil lagi ya, dari gitu SSB yang kecil lagi gitu. Karena kalau U16 itu mereka belajar main bolanya pasti juga udah lama gitu ya. Meskipun akhirnya kita lihat di yang sempat viral kemarin kan, Coach Nova Arianto dia marahin pemainnya cara passing gitu. Nah, itu kan kelihatan bahwa sebenarnya dari U16 aja mereka masih harus diajarin untuk cara passing gitu. Bahkan Coach Sintayong di tim senior kadang-kadang juga mengeluhkan soal hal itu gitu. Padahal itu saya awam sepak bola, hanya memperhatikan begitu, tapi itu passing bukannya seharusnya hal yang mendasar yang sudah di dari pertama kali latihan ya, dari pertama kali latihan dari misalnya U8 ya, di bawah 8 tahun kalau nggak ada passing nggak bisa main bola gitu. Karena passing itu sebuah hal yang sangat mendasar gitu. Makanya kalau sampai passingnya dikoreksi,
di umur 16 tahun, apalagi di level senior, bisa kita bayangkan. Sudah ada campur ego di situ begitu ya? Iya, bisa dibayangkan bagaimana PR dari sepak bola Baik. Indonesia dan pemain Indonesia gitu. PR tidak hanya pada pemain, tapi pasti yang paling berat adalah beban di pundak pelatih. Iya, dan PSSI tentunya ya. Iya, nah apa yang dilakukan PSSI? Karena kan ini PR-nya pemain naturalisasi saja, mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan Villanesia begitu. Bagaimana dengan pelatihnya? Artinya kan pelatihnya dulu nih, sumbernya dulu begitu. Kalau mau ditarik lagi ya pelatih SSB gitu. Oh, Jadi blueprint ini memang harus disosialisasikan, harus dikasih tahu ke pelatih SSB sehingga bisa diterapkan ke pemain-pemain dari usia yang level usia sangat sangat belia gitu. Karena memang dasarnya ya kita mau sepakat dulu nih. Kita harus sepakat dulu, kita bener nih mau blueprintnya seperti ini gitu. Iya. Itu kan, kalau pelatih Indonesia begitu ya. Tapi iya. kalau pelatih asing seperti Sintayong sendiri seperti apa begitu? Ya paling tidak kan harus tahu bahwa potensinya sepak bola Indonesia ini seperti ini gitu. Mereka mainnya seperti ini gitu. Ya harus bisa beradaptasi dan harus bisa menerapkan sesuai dengan apa yang dipelajari oleh pemain-pemain Indonesia sejak awal gitu. Baik. Yang namanya blueprint, siapapun yang datang itulah yang harus beradaptasi begitu ya. Yang penting bagaimana sebenarnya PSSI dan kita juga masyarakat sepak bola betul-betul memang menjalankan Villanesia ini gitu ya. Karena kan gini, kalau misalnya Villanesianya jalannya ke kiri, terus pelatih tim nasional jalannya ke kanan, kan susah juga gitu. Iya. Mau sekeras apapun blueprint itu diterapkan, tetap saja akan susah untuk mencari prestasi. Masalahnya Villanesianya ini kan belum benar-benar diterapkan di level hingga grassroots, sepak bola grassroots. Itu dia, kenapa? Sementara kita mengetahui ini adalah sebuah blueprint, tapi apa kendala atau apa yang membuat ini justru tidak diterapkan dari grassroots? Nggak mudah yang pertama ya. Tidak mudahnya karena apa? Geografis Indonesia. Banyak sekali upaya yang harus dilakukan untuk bisa menerapkan Villanesia itu. Karena kan SSB ada ribuan ya kalau di Indonesia. Dan kalau misalnya mau benar-benar seragam ya mereka harus benar-benar tahu bahwa ini kita main bolanya seperti ini loh. Okay. Ada jalurnya gitu ya. Ada kelihatan jalannya seperti ini gitu, nggak meraba-raba. Itu yang masih belum dimiliki oleh Indonesia. Karena itu tadi bahwa PSSI dari beberapa ketua umum PSSI yang sudah ada itu kebanyakan fokusnya adalah bagaimana meraih gelar gitu. Fokusnya untuk mendapatkan trofi gitu. Pembinaan bukan sedikit ya, memang agak banyak dilupakan gitu. Baik. Maksudnya fokusnya ke sepak bola yang pemain-pemain seniornya. Baik, berarti sebenarnya berangkatnya dari ketua umum PBPSSI dulu begitu yang harus jadi menghafal dalam tanda kutip atau mengenal lebih dekat lagi soal Villanesia ini seperti apa harusnya ya? Seperti itu, seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau untuk ini kalau kita lihat perkembangan pemain-pemain junior misalnya, mereka berprestasi di U16, U17 begitu. Tapi saat mereka berpindah ke tim senior, mungkin mencetak prestasi juga, tapi setelah mensukseskan timnas seniornya kadang prestasinya melempem. Itu apa yang perlu dievaluasi kalau Bung Erwin sendiri lihat? Ada tidak kaitannya dengan ini Villanesianya tidak diterapkan begitu? Jadi gini, Indonesia itu sudah cukup lama timnas seniornya tidak meraih gelar juara, ya, tidak menjadi juara. Sehingga di beberapa tahun belakangan ini yang lebih banyak meraih gelar juara itu adalah pemain-pemain yang di level junior, ya, U17 atau U20 atau U19 gitu ya. Sehingga akhirnya ada mindset bahwa yang di level junior ini juga dibebani untuk meraih gelar juara. Padahal itu mindset yang nggak benar. Karena pemain junior itu juara itu adalah bonus. Baik. Juara itu adalah bonus. Apa yang lebih ditekankan sebenarnya? Pembinaan, gitu. Bagaimana jam terbang, bagaimana pengalaman mereka bermain, bagaimana mereka bermain sepak bola dengan benar gitu. Karena kalau di luar gitu ya, yang diingat itu adalah juara Piala Dunia senior gitu. Belanda juara Piala Eropa, Piala Dunia U20 atau U23 itu berkali-kali gitu, beberapa kali itu. Tapi mereka nggak pernah jadi juara Piala Dunia senior gitu. Baik. Jadi sebenarnya memang fokusnya itu memang harus di kalau ngejar gelar juara itu di tim senior. Kalau di tim junior itu harusnya pembinaan ya, memberikan pengalaman ya. Bagaimana main sepak bola yang baik dan benar. Tapi masalahnya yang kejadian sekarang itu yang membuat
orang-orang agak terlena gitu ya. Tim juniornya dibebani gelar juara Harus gitu. gelar Iya, juara. padahal kalau Baik. negara-negara lain ya mereka menurunkan pemain. Have fun saja dulu, Iya, nanti iya. di senior baru mencetak prestasi. Iya. Baik. Nah, yang juga menjadi PR juga. Ya, singkat saja. Pemain-pemain senior itu kan main di kompetisi. Kompetisi kita harus diakui masih banyak PR-nya juga. Baik, masih kurang dan masih banyak PR-nya. Iya. Baik, yang terpenting Villanesia-nya dulu harus betul-betul pakemnya dijalankan. Iya. Tidak hanya oleh pemain, mungkin ketua PSSI-nya dulu Dan ya. satu lagi harus mungkin yang memahami peran betul. yang paling penting adalah direktur teknik. Ya. Direktur teknik itu dia menentukan bagaimana arah sepak bola dalam sebuah negara. Kita nggak punya direktur teknik. Baik, itu dulu juga yang perlu Iya. jadi PR yang harus ada. Iya. Baik, Bung Erwin terima kasih untuk kehadirannya di NTV Sport malam ini untuk Sama-sama. membahas Villanesia kita. Baik. Ya, sahabat NTV tetaplah bersama kami kembali usai jeda.